adik-adik dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kak Isa, berasal dari Bengkulu. Kakak adalah salah satu relawan GSB. Kita ulas buku yuk. Kali ini, kakak akan mengulas buku yang berjudul Seni Bersikap Bodo Amat, Pendekatan yang Waras demi Menjalani Hidup yang Baik karya Mark Manson. Mark Manson merupakan seorang penulis sekaligus blogger asal Amerika Serikat. Ia telah merilis 8 seri buku kepribadian dan buku yang berjudul Seni Bersikap Bodo Amat atau dalam bahasa Inggrisnya The Art of Not Giving an F merupakan seri pertamanya. Buku ini adalah buku pengembangan diri dan masuk ke dalam kategori buku bestseller versi The New York Times dan Washington Post. Ada banyak banget akun-akun pengembangan diri yang menyarankan para anak muda untuk membaca buku ini setidaknya sekali dalam hidupnya. Kira-kira kenapa sih buku ini banyak direkomendasiin? Kalau kita ngelihat dari judulnya, yakni Seni Bersikap Bodo Amat, mungkin kebanyakan dari kita bakal berpikir bahwa inti dari buku ini adalah mengajak kita sebagai pembaca untuk bodo amat dengan segala hal yang terjadi dalam hidup. Namun, bukan itu inti yang ingin disampaikan oleh si penulis. Mark Manson ingin mengajak kita memahami bahwa dalam kehidupan ini memang ada hal-hal nggak penting yang seharusnya nggak kita persoalkan, dan juga ada hal-hal penting yang memang seharusnya kita prioritaskan dalam hidup. Buat kalian yang mungkin gak terbiasa untuk membaca buku non-fiksi, mungkin bakal berpikir bahwa buku ini akan membosankan. Namun jangan salah, Mark banyak menyelipkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh populer dan juga kisah menarik dari diri pribadinya yang sangat relate dengan kehidupan kita. Aku sebagai pembaca bahkan mengetahui sejarah awal dari The Beatles dari buku ini yang awalnya aku nggak tahu sama sekali. Ada 2 poin penting yang aku ingat banget setelah membaca buku ini. Poin pertama aku dapetin di bab-bab awal ketika Mark Manson menjelaskan tentang keseimbangan antara kesedihan dan kegembiraan yang terjadi dalam hidup. Mark menjelaskan bahwa dalam hidup ini memang selalu ada kegembiraan dan juga kesedihan. Hidup yang selalu dipenuhi oleh kegembiraan mustahil untuk ada, dan hidup yang selalu dipenuhi oleh kesedihan juga mustahil untuk ada. Pasti ada hal-hal menggembirakan yang terjadi dalam hidup kita kalau kita mau benar-benar memaknainya. Poin kedua yang aku ingat banget dan relate banget dari buku ini adalah ketika Mark menjelaskan tentang mendalami suatu keterampilan. Di part ini, Mark Manson menjelaskan tentang dia yang mulai bosan dengan aktivitas berpindah-pindah negaranya yang awalnya ia kira mengasihkan. Ia kemudian menyadari bahwa kenikmatan dari menjalani suatu hal atau melakukan suatu hal adalah ketika kita benar-benar mendalami hal tersebut. Nah, selain 2 hal tadi, masih banyak banget poin-poin penting kehidupan yang dimuat dalam buku ini. Jadi, buat kalian, khususnya anak muda yang mau untuk mulai melakukan pengembangan diri, bisa banget nih baca buku ini. Nah, sekian ulasan buku kali ini. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya. Selamat Hari Buku Sedunia. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kak Selin berasal dari Bogor. Kakak adalah salah satu relawan GSB. Kita ulas buku yuk. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Cewek dari Kak Esti Kinasih nih, yang menceritakan tentang kisah cinta dan persahabatan antara 6 tokoh utamanya. Ada Fanny, Van Langen, dan Feby, juga Ray, Bima, dan Rangga. Nah, kita akan dibawa ke dalam cerita mengenai perang gender antara Langen CS yang sangat teguh dengan prinsip emansipasi wanitanya dengan Ray CS yang mungkin bisa dikatakan cukup keras egonya. Nah, bagi saya, gaya bahasa dan penulisan Kak Esti yang ringan bisa dengan mudah bikin kita enjoy dengan pembawaan ceritanya. Penokohannya juga kuat, sehingga kita bisa benar-benar merasakan emosi dari masing-masing tokohnya. Nah, penggambaran latarnya yang banyak mengambil tempat di gunung juga sangat seru, menarik, dan saya rasa cukup jelas. Jadi untuk kita yang tidak terlalu familiar dengan gunung pun mungkin malah bisa menambah pengetahuan nih. Tapi untuk yang baru pemula atau baru mulai membaca, mungkin bakal menemukan sedikit kesulitan karena bukunya cukup tebal. Tapi saya rasa dengan bumbu-bumbu humor dan jokes ngaco dari para tokohnya, saya rasa tidak akan kerasa sih panjangnya dari cerita cewek ini. Nah, sekian ulasan buku kali ini. Sampai ketemu di ulasan selanjutnya. Wilujeng Milalangka, Poe Buku Sadunya. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kak Cecilia berasal dari Bogor. Kakak adalah salah satu relawan GSB. Kita ulas buku yuk. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Selamat Tinggal, karya Terelie, dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ketika pertama kali baca judul buku dengan tebal 360 halaman ini,
Saya berpikir buku ini akan mengisahkan kisah remaja yang pada akhirnya berpisah, karena kebetulan buku ini pun diberikan oleh teman saya yang pergi sementara meninggalkan saya. Setelah membaca buku ini, saya baru mengerti bahwa penulisnya, yaitu Terelie, ingin mengingatkan pada kita untuk menghargai para pembuat suatu karya dengan membeli karyanya yang asli, bukan bajakan. Salah satunya ya buku. Diceritakan di sini bahwa masih banyak sekali orang yang menjual dan membeli buku bajakan. Nah, Terelie mengingatkan kita untuk mengucapkan selamat tinggal pada tindakan yang kurang terpuji seperti itu. Bahkan, beliau menyebutkan juga mengenai ciri-ciri buku bajakan dan e-book ilegal hingga imbauan bagi para pembacanya. Pada akhir buku ini pun dikaitkan dengan sosok Sultan Pane dengan karyanya yang berjudul Selamat Tinggal juga loh. Dengan maksud agar kita meninggalkan tindakan lama yang kurang terpuji dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi buku ini aku rekomendasikan agar kita memahami bahwa penulis berhak mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang mencuri karyanya. Jika ingin membaca, belilah dari link resmi seperti Google Playbook, juga dari website resmi lainnya. Sekian ulasan buku kali ini, sampai ketemu di ulasan selanjutnya. Selamat Hari Buku Sedunia! Halo teman-teman dan adik-adik semua, perkenalkan aku Kak Desi. Kakak berasal dari Kabupaten Boyolali. Kakak merupakan salah satu relawan GSB yang pada kesempatan kali ini kakak akan mengulas buku yang berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Jadi buku ini bukan nyeritain tentang teras depan rumah kayak yang aku dan sebagian orang pikir pada awalnya, tapi buku ini nyeritain tentang salah satu mazhab filsafat yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu yang berfokus pada pengendalian emosi negatif dalam diri seseorang. Menurutku, buku setebal 344 halaman ini isinya padat. Kenapa? Karena penulis nggak cuma membagikan ilmunya tentang apa sih filosofi teras itu, apa sih filosofi stoa itu, tapi juga menyisipkan cerita dan memberi contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selama membaca, aku juga merasa familiar dengan ajaran stoicisme ini. Mungkin secara nggak sadar sebenarnya kita tuh udah sering bersinggungan atau melakukan stoicisme ini, cuman nggak ngeh aja kalau ini tuh udah diterapkan dari zaman dulu oleh filsafat Yunani. Stoicisme ini juga mengajarkan banyak hal yang tujuannya untuk membuat kita lebih tenang dan terbebas dari emosi negatif. Gimana caranya? Kita harus hidup selaras dengan alam, artinya kita disuruh untuk lebih menggunakan nalar daripada emosi, karena dalam buku ini dijelaskan bahwa emosi itu cuma dampak dari perspektif negatif kita. Aku juga suka banget gimana penulis bercerita kalau stoicisme ini bisa diterapin di mana aja, mulai dari mengontrol diri, menghadapi orang yang menyebalkan, menghadapi musibah, bagaimana menerapkannya ke anak, gimana perannya ke masyarakat, hingga tentang kematian. Selain itu, dalam buku ini seolah-olah penulis terus mengulang dan mengingatkan inti dari stoicisme ini biar lebih nempel ke pembaca. Jadi kesimpulannya aku suka banget dan aku cocok banget sama buku ini karena aku merasa membutuhkan ilmunya dan banyak banget nasihat untuk diriku sendiri supaya bisa jadi orang yang lebih tenang dan gak terbelenggu sama pikiran dan emosi negatif. Nah, sekian ulasan buku kali ini, sampai ketemu di ulasan selanjutnya. Sugeng dina buku sadonya. Halo adik-adik dan teman-teman semua, salam kenal, nama saya Dwi. Saya adalah salah satu relawan Gerakan Suka Baca. Kali ini saya akan membahas buku Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking, karya Susan Cain. Terbit pertama kali tahun 2012. Memang buku lama tapi masih relevan. Apa yang terbersit di benak teman-teman ketika mendengar kata introvert? Tentu terbayang pribadi yang pendiam, pemalu, kurang bersahabat, kurang inisiatif. Wajar, karena dunia kita dipenuhi dan didominasi oleh orang-orang extrovert, orang-orang yang ekspresif, vokal, senang bergaul dan senang mendapatkan perhatian. Ekstroversi bahkan digambarkan sebagai pribadi ideal manusia, extrovert ideal. Nah, buku ini mematahkan itu, mematahkan argumentasi itu. Melalui riset yang mendalam, Susan Cain menemukan bahwa pribadi-pribadi yang kreatif, orang-orang kreatif, dan pemimpin sukses adalah orang-orang introvert. Orang introvert punya dua kelebihan. Yang pertama, kemampuan mengobservasi lingkungan dengan penuh empati, jauh lebih baik dibandingkan orang-orang extrovert. Yang kedua, orang introvert punya kemampuan berpikir dan berkontemplasi yang lebih baik. Pemimpin yang sukses justru adalah pemimpin yang introvert.
yang tidak banyak bicara, rendah hati karena dia penuh empati. Dan yang terlebih lagi adalah mereka adalah pendengar yang luar biasa. They are not just good listeners, they are excellent listeners. Dan mereka punya kemampuan menjalin relasi yang kuat dengan bawahannya, dengan koleganya. Pemimpin Microsoft Bill Gates, pemimpin Facebook, pendiri Facebook Mark Zuckerberg adalah contoh pemimpin introvert yang sukses. Buku ini bukan glorifikasi kepribadian introvert, namun menjadi pengingat kepada kita semua bahwa dunia membutuhkan orang-orang extrovert. Dunia membutuhkan orang-orang introvert. Dunia membutuhkan keduanya untuk menjadi leaders, untuk menjadi creators, dan untuk menjadi influencers. Orang-orang introvert pun tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang ekstrovert agar diterima oleh lingkungannya. You don't have to be loud to be heard, kata Susan Cain. Kita nggak perlu berisik, kita nggak perlu berteriak untuk menyampaikan gagasan hebat. Dan everyone shines given the right lighting. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa bersinar ketika mendapatkan cahaya yang tepat. Demikian ulasan kali ini, sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Selamat Hari Buku Sedunia. Halo adik-adik dan teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vivi. Aku dari Kota Malang, Jawa Timur, dan aku adalah salah satu relawan dari Gerakan Suka Baca. Kita ulas buku yuk! Di video kali ini aku akan mengulas buku berjudul Red Queen karya Victoria Aveyard. Buku ini mengusung tema distopia yang menggambarkan kesenjangan sosial antara kaum perak yang merupakan kaum bangsawan dan memiliki kekuatan dengan kaum merah yang merupakan rakyat jelata dan merupakan manusia biasa. Buku ini adalah buku fantasi dan menurut aku buat teman-teman yang sebelumnya udah suka dengan cerita-cerita fantasi, kalian mungkin akan merasa kalau misalnya buku ini punya kemiripan cerita dengan cerita fantasi yang sebelumnya udah ada. Dan aku sendiri mengaku itu emang benar sih, aku merasakan itu sendiri. Tapi tenang aja, itu gak jadi masalah dan itu gak akan merusak suasana saat kalian membaca, karena buku ini punya banyak kejutan di dalam ceritanya. Dan aku yakin teman-teman bakal suka ketika baca buku ini. Apalagi begitu kalian udah sampai di halaman terakhir, kalian benar-benar bakal kaget dengan ending yang gak terduga. Dan ya, penulis sukses membuat plot twist-nya di buku ini. Salah satu kekurangan dari buku ini yang aku nggak suka adalah tokoh utamanya yang dikelilingi 3 cowok ganteng. Ganteng juga sih, maksudnya 3 cowok cool, 3 cowok keren. Dan akhirnya dia nggak disukai oleh banyak cewek karena itu. Dan menurut aku itu udah mainstream sih. Cuman yang jadi keunggulan adalah bahwa tokoh utama di cerita ini tuh punya sifat brengsek, menyebalkan, egois, dan keras kepala. Jadi menurut aku itu keren sih, menyenangkan. Jadi cerita ini nggak terlalu membosankan dengan adegan menyi-menyi karena si tokoh utama yang sangat lemah dan merepotkan. Buat teman-teman semua yang baru mulai masuk ke cerita-cerita fantasi, baru akan mulai membaca buku-buku fantasi, menurut aku buku ini adalah suatu permulaan, suatu awalan yang bagus untuk mulai mendalami cerita-cerita fantasi sebelum kalian baca cerita-cerita fantasi yang lebih berat. Secara keseluruhan, aku bakal ngasih poin 3,5 dari 5 untuk buku ini. Bukan karena buku ini jelek atau nggak layak dibaca atau memusnahkan, tapi karena mungkin selera ya, dan aku nggak terlalu klik banget sama ceritanya, tapi buku ini keren. Aku rasa cukup sekian ulasan buku kali ini. Sampai bertemu di ulasan berikutnya. Selamat Hari Buku Sedunia. Halo adik-adik teman-teman semua, perkenalkan aku Kak Jessica, aku berasal dari Jember, Jawa Timur. Aku adalah salah satu relawan Gerakan Suka Baca. Kita ulas buku yuk. Nah, kali ini aku akan mengulas buku yang berjudul Designing Your Life yang ditulis oleh Bill Burnett dan juga Dave Evans. Buku Designing Your Life ini adalah salah satu buku yang bergenre self-improvement. Jadi kalau teman-teman lagi nyari-nyari nih rekomendasi buku self-improvement, bisa banget coba baca buku ini.
Alasan aku merekomendasikannya adalah yang pertama, kita bahas fisiknya dulu ya. Jadi visual bukunya seperti ini teman-teman. Ya, jadi buku Designing Your Life ini menggunakan bahasa Inggris yang cocok banget buat teman-teman yang mau menambah vocabulary lewat membaca. Yang kedua, buku Designing Your Life ini dikemas rapi dalam hardcover. Yang pastinya awet ya. Next kita bahas isinya. Jadi dalam buku ini kita diajarkan untuk lebih aware sama diri kita sendiri dan tahu sebenarnya apa sih yang kita mau dalam hidup ini, serta kebahagiaan seperti apa sih yang kita cari gitu. Buku ini tuh kalau diibaratkan seperti tools atau alat yang menuntun kita untuk mendesain hidup bahagia versi kita. Karena mau berada di usia berapapun kita sekarang, kalau merasa nggak bahagia sama yang dijalani sekarang, boleh loh kita meriset dan juga mendesain ulang kehidupan yang kita mau. Kalau kata buku ini sih, it's never too late. Nggak ada kata terlambat untuk menata ulang kehidupan kita. Dengan cara start where you are. Mulai di titik dimana kamu berada sekarang. Selain itu, buku ini juga banyak mengubah perspektifku pribadi tentang hidup sih, dengan cara yaitu tadi, lebih aware sama diri sendiri. So, buat teman-teman yang merasa kok hidupku nggak happy ya, atau sebenarnya aku udah punya semuanya nih, tapi kok aku merasa kurang bahagia ya, sabi banget nih coba baca buku Designing Your Life ini, biar kita sama-sama kenal lebih dalam sama diri kita sendiri dan coba cari tahu apa sih kebahagiaan yang kita mau. Oke, so sekian dulu ulas buku kali ini. Sampai ketemu di ulasan selanjutnya. Selamat Hari Buku Sedunia. Bye. Halo adik-adik dan teman-teman semua, perkenalkan saya Julia Teresya Pandia, berasal dari Padang. Kakak adalah salah satu relawan dari GSB. Kita ulas buku yuk. Kali ini saya akan membahas tentang Jo, anak gelandangan dari serial 5 Sekawan karyanya Enid Blyton. Ada yang tahu nggak sama 5 Sekawan? Kalau belum, kita kenalan dulu ya sama pemerannya. Ada Julian, Anne, Dick, George, dan anjingnya Timmy. Berawal dari pertemuan anak-anak dengan Joe, seorang gelandangan yang akhir-akhir ini sering nampak di kediaman rumah George. Joe ini adalah seorang anak perempuan, namun ia mirip sekali dengan George. Berperawakan sama, rambutnya juga sama-sama ikal, dan juga sama-sama senang memakai pakaian laki-laki. Joe ini memberi kesan buruk kepada anak-anak ketika pertama bertemu. Bukan apa-apa, pergaulan Joe dan anak-anak 5 Sekawan memang berbeda. Jadi bisa dikatakan bahwa Joe sedikit liar dan anak-anak kurang menyukai hal itu. Petualangan kali ini gak kalah seru loh sama petualangan yang lainnya. Kali ini George dan Timmy yang menjadi sandranya karena penjahat ini mengincar buku catatan penemuan penting yang dilakukan oleh Paman Quentin. George diculik, dibius, bahkan disekap. Julian, Anne, dan Dick sangat hilang akal saat mengetahui bahwa George diculik. Hanya Joe satu-satunya cara untuk menyelamatkan George, karena dialah yang mencuri George dan dia juga lah yang akan menyelamatkan George. Tapi adik-adik nggak perlu takut kok, karena pada akhirnya detektif cilik ini berhasil menyelamatkan kesadarannya George dan anjingnya Timmy. Nah, untuk kalian yang udah remaja juga nggak apa-apa loh baca buku ini. Kekompakan mereka ketika berpetualang dan memecahkan masalah rasanya membuat kalian ingin berpetualang bersama sahabat-sahabat kalian. Nah, ngomong-ngomong aku mau nanya nih, di sini ada yang dari Kalimantan atau Irian nggak? Nah, ada hal menarik tahu yang disampaikan oleh penerjemah di buku ini, tepatnya di halaman 139. Memang hutan di Inggris lain dengan di Indonesia. Di sana jika ada tempat yang agak lebat ditumbuhi pepohonan, tempat itu sudah disebut hutan. Karenanya tidaklah mengherankan jika bagi Anne tempat yang pepohonannya tumbuh rapat sudah dianggap rimba. Coba kalau anak itu bisa datang sebentar ke Kalimantan atau Irian. Saat itu baru ia akan tahu bagaimana wujud rimbanya sebenarnya. Nah, keren ya Indonesia. Kita sungguh kaya akan keindahan alam kita. Sekian ulasan buku kali ini. Sampai bertemu di ulasan selanjutnya. Selamat Hari Buku Sedunia.
Halo adik-adik dan teman-teman semua, perkenalkan saya Kak Marlianda asal dari Aceh Besar. Kakak adalah salah satu relawan GSB. Kita ulas buku yuk. Jadi kali ini kita akan mengulas buku tentang The Danish Way of Parenting, Rahasia Orang Denmark Membesarkan Anak, karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing Sandal. Nah, jadi dalam buku ini membahas strategi orang Denmark menjadi negara paling bahagia. Terus ada tips menjadi orang tua bahagia untuk anak yang bahagia. Dan ada juga membahas tentang cara membesarkan anak yang tangguh dan bahagia. Wow, sangat menarik sekali ya. Banyak ulasan-ulasan tentang cara mendidik anak tanpa membuat si anak tertekan ataupun merasa terkekang. Dan ada juga tips-tips yang sangat luar biasa bermanfaat tentunya, seperti tips untuk bermain dengan anak, tips untuk kebersamaan. Jadi benar-benar bisa kita terapkan kepada kita semua. Poin pentingnya lagi adalah penyajian buku ini sangat menarik dan sampul depannya ada gambar. Jadi sangat menarik minat kita untuk membaca. Kemudian penyajian isi di dalamnya seperti novel. Jadi kita membaca buku ilmu pengetahuan seperti membaca novel. Jadi penyerapannya itu menurut saya sangat mudah ya, mudah diingat dan manfaatnya juga akan terus kita ingat gitu. Jadi buku ini sangat cocok dibaca untuk semua usia. Jadi sekian ulasan buku kali ini. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Selamat urus buku Bansigom Dunia. Halo adik-adik dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kak Raisa, berasal dari kota Surabaya. Kakak merupakan salah satu relawan GSB. Kita ulas buku yuk. Kali ini saya akan mengulas buku Diary of a Wimpy Kid, The Getaway, karya Jeff Kinney. Nah, The Getaway ini merupakan buku ke-12 dari serial Diary of a Wimpy Kid. Serial ini sendiri udah terkenal banget dan bestseller di seluruh dunia. Buku ini menceritakan tentang Greg Heffley dan keluarganya yang memutuskan untuk liburan mendadak di tengah-tengah hiruk-pikuk perayaan Natal. Karena mereka merasa stres dan kurang persiapan untuk merayakan Natal, mereka pun memutuskan untuk liburan sejenak. Liburan yang seharusnya menjadi liburan impian ini malah berakhir kacau balau dan penuh bencana. Sejak awal, Greg sudah memiliki firasat buruk tentang liburan tersebut, tapi mau tidak mau ia tetap harus ikut. Firasat itu pun terbukti ketika penerbangan mereka didelay selama seharian penuh. Bayi yang menangis terus-menerus selama penerbangan, sampai-sampai koper mereka yang tertukar oleh orang lain, sehingga mereka terpaksa menggunakan baju orang yang tidak dikenal selama liburan tersebut. Belum lagi selama mereka di sana terjadi kejadian-kejadian yang sangat kacau dan tidak terduga, seperti keracunan makanan, keracunan matahari, sampai-sampai mereka dikejar-kejar oleh security di hotel tempat mereka menginap. Pokoknya buku ini tuh kacau banget, asik banget, seru banget, dan menghibur. Buku ini ditulis dengan format jurnal diary melalui sudut pandang Greg Heffley sendiri, dan buku ini juga dilengkapi oleh ilustrasi-ilustrasi yang lucu sehingga kalian tuh nggak bakal bosen buat baca buku ini. Pokoknya kalau kalian lagi butuh hiburan, kalian harus banget baca buku ini karena bakal menghibur banget. Buku ini tuh juga ringan banget, jadi kalian pasti mudah mencerna bukunya. Sekian ulasan buku kali ini, sampai ketemu di ulasan selanjutnya. Selamat Hari Buku Sedunia. Halo adik-adik dan teman-teman semua, perkenalkan saya Kak Sarah Haditra, berasal dari Purwokerto. Kakak adalah salah satu relawan GSB. Kita ulas buku yuk. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah karya Tereli. Novel ini menceritakan kisah cinta sederhana dengan latar Sungai Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat, yang diceritakan dengan penuh perjuangan dan kejutan. Jalan cerita tidak mudah ditebak, sehingga membuat saya ingin terus-menerus membaca kelanjutannya. Tereli berhasil memainkan perasaan melalui perasaan tokoh utama yang dengan cepat dibuat berubah. Yang menarik dari novel ini yaitu adanya misteri yang disajikan, mulai dari amplop merah, ketidaksukaannya Papa Mei, dan menjauhnya Mei dari kehidupan Borno. Misteri itu disajikan dengan menarik, sehingga membuat saya penasaran. Sepucuk Angpau Merah, yang merupakan surat yang ditulis Mei untuk Borno, menjadi penutup paling sakti dari sebuah rahasia besar, yang kebenarannya baru bisa diketahui di bab terakhir novel ini. Ikuti terus perjalanan mereka dari awal hingga saat Mei menjadi kuit Patua dan Borno di kota Surabaya. Berlanjut Borno menjadi kuit Mei di kota Pontianak. Hingga akhirnya, rahasia besar pun terungkap. Baca bukunya yuk, biar makin seru menikmati cerita dalam novel ini. Meskipun cukup tebal,
takkan terasa membacanya. Buku ini membuat saya senang, sedih, bahkan bisa membuat saya tertawa dengan kelakuan karakter Bang Togar, Purno saat saling jail dengan teman baiknya yaitu Andi, apalagi Pak Tua. Meskipun beliau merupakan karakter paling bijak dalam buku ini, tapi ada saat-saat di mana beliau pun memiliki serela humor yang baik. Apalagi kalau lagi iseng nyindir Borno. Sekian ulasan buku kali ini, sampai ketemu di ulasan selanjutnya. Selamat Hari Buku Sedunia. Halo adik-adik dan teman-teman semua, perkenalkan saya Kawiwit Oktaviani berasal dari Semarang. Kakak adalah salah satu relawan GSB. Kita ulas buku yuk. Kali ini kakak akan mengulas buku yang berjudul Dasar-dasar penyiaran sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi karya Hidayanto Jamal dan Andi Fahrudin. Nah, dalam buku ini terdapat 344 halaman yang terdiri dari 14 bab pembahasan. Buku ini membahas tentang penyiaran baik di Indonesia maupun di dunia, mulai dari sejarah dan perkembangan penyiaran, pengertian dan ruang lingkup penyiaran, penyiaran dan teori komunikasi, organisasi media penyiaran, proses penyiaran, programming, program siaran, kamera dan mikrofon, alat rekam dan penyimpanan, OB-FAN, regulasi penyiaran, sistem stasiun berjaringan, televisi layar lebar, dan yang terakhir, penyiaran digital. Wah, sangat menarik ya pembahasan buku ini. Tahukah kamu, saat ini Indonesia sudah memasuki penyiaran televisi digital loh. Siaran TV analog akan resmi berhenti pada 2 November 2022 dan digantikan oleh televisi digital. Nah, kira-kira kalian udah paham belum mengenai TV analog dan TV digital? Bagi kalian yang pengen tahu lebih mengenai TV digital, boleh banget nih baca buku ini teman-teman. Oh iya, buku ini cocok banget loh buat kalian yang suka dunia broadcasting. Selain itu, buku ini sangat informatif dan edukatif, jadi bisa banget buat referensi tugas maupun bahan bacaan kalian. Cekap semanten, paparan buku menika sugeng kepanggihan malih dateng paparan buku salajengipun. Sugeng dinten buku sadunya.